Satu dua tiga cek. Mic. Cek 1 2 3. Kita duduk dulu guys. Oke. Kita opening dulu. Oke, opening. Aja. Bareng-bareng. Jenengan aja dah. Aku aja. Oke, siap. 1 2 3. Halo masa-masa sekalian. Hari ini kita bajak channelnya Teras Tawa dan Duka dari Komodo Gunung. Oke, diculik berarti ya, diculik ya? Iya, Saya diculik. diculik berarti. Terus hari ini kita mau bahas dan berbincang-bincang tentang asal muasal channel Teras Tawa dan Duka. Anjay, siap. Ini pertanyaannya nanti apa? Seputaran Teras Tawa dan Duka doang nih? Ya, seputaran Teras Tawa dan Duka dan juga yang pemilik channel sedikit ya. Terasnya ada kan, dapurnya nggak usah dibahas ya? Nggak usah. Alasannya? Alasannya adalah dapur tetaplah rahasia dapur. Oke, karena rahasia dapur nggak bisa bawa ke depan ya? Ya, tidak usah. Soalnya asapnya bahaya juga sih. Nanti bisa kebakaran guys. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Francisca Astra. Jadi buat yang belum tahu, aku terus Effendi atau Komodo Gunung. Oke, siap. Pemilik channel Teras Tawa dan Duka. Ya. Mbak Francisca ya? Iya. Oke. Halo masa-masa sekalian. Saya lagi disidak sama beliau untuk bertanya-tanya tentang Teras Tawa dan Duka. Katanya, apa sih sebenarnya Teras Tawa dan Duka? Kayaknya direkam ini kayaknya asik juga sih tanya-tanya Teras Tawa dan Duka. Ini bukan mau sombong sih, memang ya subscribe-nya belum banyak. Beberapa orang yang nggak tahu asal muasal kenapa nama channelnya Teras Tawa dan Duka. Yeah. Kenapa tidak Komodo Gunung atau apa gitu. Siap Mbak. Oke. Kan ini di channel saya nih Mbak. Iya. Saya kan lagi disidak nih. Oke. Boleh nggak kasih biografinya dulu, asalnya dari mana? Oke, jadi aku asalnya dari Kudus dan sekarang lagi tinggal di Semarang untuk kuliah guys. Kudus itu masih Jawa Tengah ya? Iya, masih Jawa Tengah. Jadi 2 jam atau bisa lebih cepat 1,5 jam dari Semarang. Tapi kemarin aku ke Kudus Mbak. Terus sampai Kudus badanku pegel-pegel. Kenapa? Pas aku searching gini ternyata Kudus Kota Garpak. Wah, ini jokesnya Mas Tanjung ya. Ini jokesnya Mas Tanjung, ini bukan jokes saya, ini jokesnya Mas Tanjung. Kretek bukan kretek iya. ya. Oke. Jadi mungkin ada teman-teman dari Teras Tawa dan Duka yang belum kenal sepenuhnya dengan Petrus Effendi atau Epeng ini atau Komodo Gunung. Jadi coba perkenalin lebih detail sedikit aja dari pemilik channel Teras Tawa dan Duka Komodo Gunung ini. Oke, baik. Saya Komodo Gunung. Nama saya biasa dipanggil Epeng. Kalau teman-teman yang di Jawa biasa panggil saya Petrus, tapi bukan Petrusnya zaman Soeharto ya. Ini Petrus nama sakramen saya, nama baptis dalam Pak Katolik. Saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mbak. Tepatnya jauh itu sekali ya guys. Ya jauh banget. Jauh banget. Apalagi kalau nggak ada duit, paling udah jauh banget itu. Jauh banget. Saya dari Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Tentang. Halo untuk teman-teman saya semua, CKS semua yang aja CKS semua. Kisah-kisah gua atau nih Tentang Doso. Baru dah rumah saya di lapangan Tentang persis, betul-betul. Lapangan Tentang guys. KBG Tentang 6 anjay. Tentang 6. Oke. Itu aja yang mungkin biografinya saya kasih ke teman-teman semua. Kita lanjut ya guys. Kita mengulik lagi. Jadi sekarang Mas Epeng ini kesibukannya apa Mas Epeng? Aja kalau sekarang ya PNS sih. Pengangguran non-stop tapi kan masih kuliah. Masih kuliah kan? Masih kuliah, sama kesibukan sekarang ya santai nikmatin kuliah seperti itu. Ya pasang-pasang sekalian, santai aja, kuliah itu santai. Tapi serius ya. Santai tapi serius, slow tapi pasti ya. Gitu. Kalau kata orang Jawa gimana?
alon-alon asal kelakon. Oke. Bukan Alon-alon asal aja. kelakon. Ya. Aku boleh minum ya? Boleh. Ini Silakan, tidak disponsorin oleh siapapun ini ya. silakan. Ya. Ini minuman saset, minuman Minuman warung ya. Oke. Terus berarti kuliah di sini berarti udah lama dong tinggal di sini. Tinggal di Semarang khususnya. Kalau di Semarang itu saya datangnya 2022 ya, bulan Juni. Itu berarti sekarang udah mau masuk 3 tahun lebih, Mbak. Ya, 3 tahun lebih. 3 tahun, mau masuk 3 tahun. Di Semarang udah mau masuk 3 tahun. Bisa bahasa Jawa Mas kalau gitu Mas? Iso. Siti. Kok Siti. Apa selanjutnya pertanyaannya tak kan gue bahasa Jawa? Ojo. Soalnya aku itu bisa ngomong Jawa tapi nggak bisa semuanya gitu loh. Masih belajar masih adaptasi. Bisa Siti guys. Aku bisa ngomong Jawa. Bisa ngomong Jawa? Matamu. Apa itu? Jangan ya guys. Jangan ya, ini nanti dikat sih. Iya, dikat. Kok kayak kaku banget sih orang yang sidak saya ini, kayaknya ini bayaran sih ini, kayaknya ini sidak bayaran sih ini. Sidak bayaran enggak? Kayaknya anak buahnya di belakang panggung ini kayak Ajir. Habis ini kita sidak di tempat lain yang gini ya, yang lebih serem Lebih ya. ekstrim ya? Iya, lebih ekstrim. Terus Mas Epek ini udah buat channel Teras Tawa dan Duka nih, kalau boleh tahu berapa lama Mas Epek? Baik. Sebenarnya mau buat channelnya Teras Tawa dan Duka. Itu sebenarnya saya mau buat channel YouTube ya. Minta maaf teman-teman, ini bukan mau sombong karena memang subscribe saya masih sedikit. Iya. Mungkin di luar sana banyak yang tidak suka saya ya. Setidaknya marilah kita belajar bareng, lihat bareng channel ini aja. Turut mendukung, mensupport lah. ya. Kita bareng-bareng saling support, salam interaksi anjay. Terutama di mana tadi? Di Pulau Komodo di mana? Di Tentang. Di Tentang Oke, ya. itu kembali ke tadi, Mbak. Sebenarnya saya mau buat channel YouTube itu udah dari SMA. Pengen sekali. Bahkan pertama saya datang dari Manggarai itu. Pertama itu saya sebenarnya ke Jawa ini karena pengen, kayaknya kalau di Jawa itu pengen buat YouTube itu keren sih. Saya mau buat channel YouTube, saya pengen video-video kota kayak gitu aja. Soalnya di sana kan rumah itu belakangnya langsung hutan. Langsung hutan, kebun di sini kan kota-kota gede ya guys ya. Biar orang-orang di sana tuh tahu kayak gimana kota di Jawa kayak gimana. Kayak gimana ya, setidaknya tahu lah saya punya di Semarang itu kayak gimana. Dan Teras Tawa dan Duka ini baru saya buat ini bulan kemarin sih. Baru lakukan atraksinya kemarin. Sebelumnya udah pernah buat video pertama, tapi video bersama Hendra X. Videonya mentahannya masih di dia, makanya belum upload gitu. Makanya saya minta maaf buat Hendra X, Kak Hendra. Kayaknya saya coba sendiri dulu deh, buat video sendiri. Saya ajak teman-teman, kayaknya sedikit-sedikit kayaknya bisa sih. Setidaknya satu video 1 subscribe, puji Tuhan, alhamdulillah sih. Tapi ternyata lebih ya, 1 video lebih dari 1 subscribe ya. Kayaknya enggak juga sih. Kalau tontonannya udah mulai dikit naik. Oke. Terus kalau boleh tahu asal muasal dari nama channel Teras Tawa dan Duka. Oke. Ini mungkin banyak dari masa-masa sekalian yang belum tahu. Oke. Asal muasalnya gimana? Gini. Minta maaf sebelumnya, bukan saya mau menggurui, Mbak. Ya. Sebenarnya Teras Tawa dan Duka itu kalau kita lihat filosofi teras dulu. Dalam filosofi teras itu dari zaman Romawi sampai Yunani kuno itu ada satu aliran yang stoik, aliran stoik, di mana dengan bahasa populernya sekarang stoikisme, di mana aliran itu menganut filosofi teras bahwa supaya individu itu mampu mendalami kepribadiannya, mampu menerima hal-hal yang di luar kendali dia, dan juga apa yang di luar kendali dia menerima dengan lapang dada. Itu filosofi teras dilihat dari filosofi aliran kuno itu. Filosofi aliran stoikisme itu dari filosofi teras itu.
Tapi kayak pertanyaannya tadi, kok bisa nama channel Teras Tawa dan Duka? Ya. Sebenarnya channel Teras Tawa dan Duka ini saya terinspirasi dari bapak saya, ayah saya. Kalau orang Manggarai bilang terinspirasi oleh madaku begitu. Bapakku ya. Bapakku. Alasannya kenapa saya ngambil Teras Tawa dan Duka? Karena teras itu saya lihat dari bapak sendiri, teras itu sebagai tempat mengekspresikannya diri dia gitu loh, Mbak. Kayak saya ambil contoh teras tawanya dulu, tawa. Bapak saya itu kebiasaan, ayah saya itu kebiasaannya kalau dia lagi ada senang tawa, dia itu pasti panggil anak-anaknya, panggil kami nih. Kayak misalnya ada kerjaan, bapak kan tukang kan. Kayak misalnya dia dapat kerjaan proyek, dia pasti panggil kami ke teras. Dia ngobrolin, oh bapak ini lagi dapat kerja misalnya. Kalau tidak hasil kebunnya, misalnya dia petik cengkehnya banyak ini hari ini, dia panggil kami ke teras semua, dia tawa. Dan teras dukanya juga, saya lihat dari bapak juga, teras itu sebagai tempat mengekspresikan dirinya dia gitu loh, Mbak. Kayak misalnya bapak lagi ada masalah, dia itu sendiri ke teras, ngerokok, dia nggak panggil kami loh, bahwa teras itu sebagai saksi dia sedang dalam keadaan duka seperti itu, ada masalah lah, dia ngerokok sendiri, ngopi di teras itu sebagai saksinya untuk dia bercerita seperti itu. Itu sih yang membuat saya Teras Tawa dan Duka itu terinspirasi dari madaku atau bapak saya atau ayah saya sendiri, tidak dari pihak manapun. Saya terinspirasi dari beliau. Dan saya juga berpikir, apa mungkin bapak udah nganut stoikisme ya? Kok bisa-bisanya dia kayak aliran stoik juga ya? Enggak harus sana. Begitu. Oke, jadi itu adalah sedikit asal muasal dari channel Teras Tawa dan Duka yang masa-masa sekalian belum tahu kenapa dinamain channel Teras Tawa dan Duka. Selanjutnya, kayaknya bolehkah saya merokok dulu? Boleh. Teras, kan saya bilang tadi, teras adalah tempat untuk kamu bercerita sambil kamu bagaimanapun kegiatannya terserah. Iya. Intinya jangan pembunuhan aja ya. Jangan pembunuhan. Apa kamu? Boleh lah. Enggak, aku enggak ngerokok. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak, aku enggak ngerokok. Gitu? Boleh. Di YouTube boleh. Boleh. Oke, boleh ya. Minta izin ya, Minta Om YouTube, izin ya. Om YouTube minta izin ya. Izin merokok ya. Izin merokok. Oh iya, ini di outdoor ya guys ya. Di masa-masa kalian ini outdoor ya. Oke, next. Ada nggak sih, boleh cerita sedikit susah nggak dalam bangun channel Teras Tawa dan Duka? Susahnya tuh gimana awal-awal bangun gitu? Itu kembali tadi saya minta maaf lagi, ini bukan channel gede. Iya. Ini bukan channel gede ya teman-teman. Kayak mungkin kalian berpikirnya apa sih ngobrol kayak gini sih? Kayak udah punya nama aja di YouTube. Kami buat ini juga buat kenang-kenangan, karena kembali tadi saya bilang Teras Tawa dan Duka ini mengupas cerita setiap orang untuk dibagikan, setidaknya ada bekal lah, setidaknya ceritanya itu mampu membuat orang lain juga ada pesan di semua penonton saya. Ini kami bukan mau mengguru ya. Kembali ulang ya pertanyaannya Mbak, gimana pertanyaannya tadi Mbak? Pertanyaannya adalah susah nggak pas awal-awal buka channel Teras Tawa dan Duka, atau mulai dari misal kayak prepare-nya atau konsepnya gimana gitu. Anjay. Siap. Gimana Kalau nih? dibilang susahnya ya gak susah juga sih, karena kan kita buat YouTube ini kan karena hobi aja sih sebenarnya. Hobi ya. Hobi, karena suka ya. Kayak kita ingat kan beli latar kainnya. Iya. Beli latar kainnya itu. Jadi latar kain ini kita beli barang guys. Beli barang cari, terus ya memang posisi gak ada duit, jalan beli jadi kain ini. Untuk dibilang susahnya memang iya Pak. Sebenarnya susahnya itu kan ini Teras Tawa dan Duka untuk siapa aja ingin ngobrol kan. Maksudnya siapa yang mau ngobrol dan dilihat dari ceritanya kayak gimana dulu, baru kita bisa ngobrol bareng seperti itu. Susahnya itu ada sih susahnya. Kayak ngajak orang. Iya. Ngajak orang sebenarnya saya malu sih teman-teman semua. Malunya di mana coba? Kalau
misalnya Cut dulu kah? hmm, Cut dulu guys, azan dulu guys. kasihkan cerita anjing. Nah, kalau konsep nanti kayaknya udah nggak asik ceritanya. Kayaknya asik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, masa-masa sekalian. Oke. Boleh gak sih kasih tahu tamu-tamu yang biasanya diundang itu siapa aja? Tamu-tamu ya. Berarti target operasi nih. Iya, target operasinya. Target operasi dari Komodo Gunung ini mencari mangsa. Mangsa untuk channel Teras Tawa dan Duka. Channel Teras Tawa dan Duka. Nah, kalau target operasinya sih sasarannya sebenarnya semua orang sih. Semua orang. Tapi dalam tanda kutip dalam catatan saya, orang yang memang punya cerita tawa dan duka, mungkin satu aja yang memang ceritanya dia selalu diingat loh. Kayak misalnya kita dua nih, misalnya saya ngundang mbaknya, apa sih tawa yang paling kamu ingat? Yang mungkin dari dulu yang paling berkesan di kamu, dan duka apa yang paling kamu ingat, seperti itu. Itu sebenarnya siapa aja. Dan saya juga mengajak orang podcast ngobrol bareng saya di channel saya ini. Itu memang saya juga harus tahu orangnya kayak gimana, saya juga harus dapat sendiri cerita-ceritanya. Misalnya kayaknya saya DM dulu lah orangnya, setelah itu saya ajak dia ngobrol dulu. Nggak kayak ayo buat kontennya, buat video yuk, buat rekaman, ngobrol gini langsung rekam, nggak bisa, harus ada skripnya dulu, seperti itu. Oh gitu, ada skripnya dulu ya. Harus ada skrip dulu, meskipun itu teman dekat saya, harus Ya. ada skripnya dulu lah. Kami ngobrol lagi biar nanti nggak ngambur aduk pas ngobrolnya, seperti itu. Iya. Oke. Terus boleh sedikit kasih tahu nggak kira-kira susah nggak sih ngundang mereka? Terus kalau susah itu kira-kira bagaimana membujuk tamu-tamu target operasi ini? Oke, baik Mbak. Sebenarnya kalau dibilang susah, sebenarnya susah sih. Susah iya. Kalau ditanya susah, memang iya susah. Dengan alasan meskipun itu teman dekat saya, pasti ada lah. Tahu juga kan, orang-orang itu pasti ada lah. Ngapain sih Cok? Ngapain sih buat gituan gitu? Ada lah komentar-komentar seperti itu. Iya. Itu buat apa itu? Mau ngapain gitu? Dan itu memang pukulan yang memang keras buat saya sih, buat saya sendiri. Kalau saya ngajak orang, kalau ada jawaban seperti itu, memang itu pukulan banget buat saya sendiri. Itu memang susahnya. Dan memang susahnya lagi itu kalau udah ngajak teman, moodnya yang beda. Ada lah teman saya yang kalau diajak, ayo yuk, ada yang ngajak juga, ayo Pen buat podcast. Tapi pas sudah mau ngerekam gini, wah aku belum siap, malu depan kamera gitu. Kayak gitu, itu sih yang susahnya. Dan memang susahnya dari saya sendiri sih. Itu bukan dari pihak kedua, dari saya sendiri. Karena memang saya belum punya modal ya. Iya. Untuk saya beri ke teman-teman. Ini jujur aja sih. Ini permisi ya. Ini tidak ada rahasia ini. Saya memang Tidak ada rahasia guys. Tidak ada rahasia. Ini Tidak ada memang rahasia. tidak ada duitnya, Pak. Pure. Ini saldo kosong, status sebagai mahasiswa masih. Karena kita ingin masih berbicara kan. Iya. Buat kenangan, buat hobi lah, ngalirin hobi. Karena jujur saya ngundang teman saya yang kesini setidaknya dengan nasi padang dan satu rokok dibagi 4 orang satu bungkus, itu udah masuk nominal banyak menurut saya. Dana pelajar ya, dana pelajar. Seperti itu. Oke, ini udah mulai malam juga, udah mulai gelap. Jadi kita akan akhiri dengan satu pertanyaan yang terakhir, yaitu apa sih harapan kedepannya untuk channel Teras Tawa dan Duka ini dari seorang Petrus Effendi, yaitu pemilik channel Teras Tawa dan Duka. Oke aja, keren banget pertanyaannya. Anjir, kayak orang penting aku ya ditanyain gini. Harapan untuk kedepannya. Aduh, hormat, respect setinggi-tingginya buat Mbak Francisca Astara ya. Dan kertak sih. Harus ke Kudus dulu. Kalau soalnya kan orang Kudusnya di sini, anjay. Jadi nggak perlu ke Kudus ya. Nggak perlu ke Kudus. Okay. Dia juga bisa kertak.
Harapannya ya, Ya, harapannya. tentunya harapannya saya pengen cerita di Teras Tawa dan Duka ini didengar oleh banyak orang. Itu sih. Dan apa yang keluar dari suara-suara orang yang berada di Teras Tawa dan Duka ini mampu untuk diterima oleh orang lain lah. Hal-hal positifnya. Karena yang saya bilang tadi sih, channel channel anjir ngomongannya kayak tinggi banget gak sih. Saya Emang buat channel. Teras Tawa dan Duka ini itu bukan konten yang sedang ngejar tren seperti itu. Dia ini bukan channel drama juga. Kami ngomong apa adanya yang berbicara dengan saya, sehingga pesan dan suaranya dia itu dapat disampaikan ke orang-orang. Ini sih yang paling saya ini mau ngomong penting. Kembali ke harapan tadi ya, setidaknya kalau ada orang yang mau bunuh diri, saya ngundang orang yang mau bunuh diri juga di sini. Setidaknya pas dia udah nonton ini, pas mau bunuh diri, oh ternyata bunuh diri itu bahaya ya, karena pengalamannya udah saya undang ke sini gitu orangnya, Mbak. Harapannya itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, semoga sih Teras Tawa dan Duka ini jadi Jadi apa ini? jadi channel yang gede sih, YouTube yang gede. Setidaknya seperti itu, dan itu yang paling penting sih tadi. Teras Tawa dan Duka ini mampu memberi pesan lewat suara kepada orang-orang, memberi pesan motivasi ke orang-orang seperti itu. Oke, terima kasih untuk Petrus Effendi Oh, ya. udah mau diwawancarai Oke. dan mau dibajak channel Teras Tawa dan Oke, Dukanya. terima kasih ya Kak. Iya. Semoga Yang belum kenal, yang menonton ini belum kenal Petrus Effendi dan juga belum tahu tentang aku bukan Petrus. Petrus itu terlalu, kalau di Jawa Petrus itu terlalu bahaya namanya. Oh gitu, yang enggak. belum kenal Saya Petrus Effendi, Petrus Effendi. tapi biasa dipanggil Epen. Komodo Gunung lah. Komodo Gunung Epeng Effendi aja, Mbak. Epen Effendi. Oke. Epeng. Semoga Epen Effendi channelnya semakin maju juga. Iya, terima kasih. Subscribernya terus meningkat. Amin. Terus selalu berkarya. Terus jadi Teras Tawa dan Duka yang sangat-sangat menginspirasi dan bisa collab dengan orang-orang lain yang lebih terkenal gitu kalau udah besar. Terima kasih ya. banyak. Amin. Oke, Pasti. kita akhiri ya, Sama mas-mas siapa sekalian. sih? Sama siapa sih collabnya nanti? Setidaknya kalau udah jadi YouTube gede, sama siapa coba? Sama youtuber-youtuber yang ada di sekitar Semarang dulu. Oke, terima kasih banyak. Siap. Amin lah kalau memang itu jalannya. Amin, terima kasih banyak. Masa-masa sekalian, saya juga berterima kasih banyak kepada Mbak Francisca Astara yang udah sidak saya tanpa menggunakan peluru ataupun laras panjang. Dia sidak saya dengan santun. Kita lihat aja, dia nggak bawa bom senjata di sini. Sidak normal ya. Ini bukan buzzer ya. Tidak. Ini bukan buzzer. Saya juga bukan politikus. Anjay. Oke, seperti itu masa-masa sekalian. Oke. Pesannya dong. Kan selalu ada pesannya sih. Untuk pakai bahasa Jawa ngomong apa wae. Seperti yang Petrus Effendi tadi katakan Petrus Effendi lagi ya. Epen Effendi yang katakan alon-alon asal kelakon. Slow tapi pasti, santai tapi pasti. Santai-santai terus juga, kalau nggak pasti ya percuma ya. Ya, harus pasti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dadah. Terima kasih. Aduh. Ada pertanyaan yang lupa aja. Pertanyaannya gimana, guys? Tamu yang pengen banget diundang di podcast Teras Tawa dan Duka siapa? Oh, saya pengen undang Charlie Chaplin sih kalau dia masih hidup. Karena saya buat Teras Tawa dan Duka karena ada Charlie Chaplin juga, anjay. Gak bisa di zoom anjro. Asli.